Halo guys, kembali lagi sama saya channel YouTube. Nah jadi ini sudah lama ya kita nggak ketemu, hampir 1 bulan karena ada kesibukan kan. Nah kita ini mau jalan guys ke negara orang ini. Ini Bang Denis. Yoi, halo guys. Mau jalan-jalan ini. Kemana? Kita mau ke Kazakh, habis itu ke Uzbek. Nah, mantap ini guys. Perjalanan panjang, jadi setiap satu negara yang kita kunjungin akan memakan waktu perjalanan 1 hari. Oke, jadi tetap stay tune. Sekarang sudah sampai di Novosibirsk. Kita akan lanjut lagi nanti di jam 4 pagi. Nah, ini suasananya, kereta ada di samping yang dari Tomsk menuju Novosibirsk tadi. Sekarang kita mau menuju ke Yarcha dulu. Jadi kalau teman-teman kemarin lihat di berapa bulan yang lalu itu Nis? Udah lama sih. Udah. Winter, ya peralihan lah. Peralihan. Nah itu kita juga sempat melewati daerah ini untuk menuju ke Yarcha untuk beli kopi dulu pas itu kita. Nah jadi nanti aku cantumkan linknya di deskripsi ya guys. Ternyata tutup guys, cuma sampai jam 22, jam 10. Ya udah kita lanjut ke cari dulu tempat lainnya dulu. Kita sampai sini juga malam guys. Ya malam tapi ini kayak baru masuk maghrib ini ya sebenarnya. Jam segini atau Isya? Maghrib sih. Maghrib. Nah maghrib guys. Jadi di Novosibirsk jam 10 malam masih masuk maghrib. Kalau di Indonesia orang-orang udah pada tidur, di sini masih orang mikir sholat. Halo guys, jadi sekarang kita lagi transfer di kota Omsk. Kita baru sampai di sini, aku juga baru bangun tidur ini. Jadi suasana kota Omsk di belakangku kayak gini. Dan itu ada gerbong-gerbongnya. Kita akan lanjut lagi ke tujuan selanjutnya, yaitu Petropavlov. Membutuhkan kita sampai sana nanti jam 3. Di sini udah jam 12. Jadi 3 jam lagi perjalanan sampai di sana. Sekarang kita juga udah mau lanjut ini. Udah ada pengumuman. Jadi kita harus cepat naik ke kereta ini guys. Sudah ada pengumuman. Tadi kita istirahat sebentar di kereta ini. Barusan dapat info kalau dalam 30 menit lagi semua toilet bakal ditutup. Mungkin karena kita akan masuk ke perbatasan antara Rusia sama Kazakhstan, jadi agar orang-orang tidak ada yang bersembunyi gitu guys. Jadi mungkin seperti itu. Barusan aja kita disuruh nyiapin dokumen ini, paspor, dan kita udah mengeluarkan ini. Sekarang ini keretanya sedang berhenti karena di depan sana itu sudah masuk ke perbatasannya antara Rusia sama Kazakhstan. Jadi mungkin nanti ada petugas imigrasi yang masuk ke sini terus kalau ngecekin paspor kita, terus nanti ya ditanya-tanya pertanyaan simpel, mungkin nanti seperti itulah skemanya, kurang lebih kayak gitu. Gimana pengecekan tadi? Gimana? Deg-degan sekali sih. Jadi soalnya kan ada beberapa yang gak lengkap dokumen gue. Tapi contohnya apa itu yang gak lengkap? Bilet. Kan lu bawa bilet kan. Nah gue gak bawa. Bilet yang mana? Bilet student ceski bilet. Student ceski bilet. Iya. Tapi ya tadi aman sih katanya. Alhamdulillah. Cuman ya gitulah, kebanyakan pengecekan gitu. Males aja anjir. Jadi kalau teman-teman nanti mau jalan-jalan gitu, mau ke beberapa negara kayak Kazakhstan, Uzbekistan atau dan lain sebagainya, jadi dokumen kalian harus lengkap, nggak boleh sampai kurang. Buat jaga-jaga antisipasi. Jadi kayak ya sedia payung sebelum hujan. Tadi kurang lebih pertanyaannya kayak kamu kuliahnya di mana, terus kurs berapa, terus habis itu apalagi tadi Nis?
Kurs berapa? Mau kemana kemana? gitu. Ya pertanyaan-pertanyaan simple lah. Simple aja. Sama HP tadi juga dicek-cekin gitu. Iya. Dan juga ini udah dapat stempel keluar dari Rusia. Kita bakal lanjut ke Kazakhstan nanti di Petropavlovsk. Alhamdulillah sekarang keretanya udah jalan ini. Sudah tidak ada hambatan, kita tinggal di pemeriksaan pos selanjutnya di Kazakhstan nanti ini guys. Kereta bakal berhenti di situ. Nah sekarang kita sudah masuk ke wilayah Kazakhstan guys, barusan ngelewatin perbatasannya. Dan dalam waktu ya 10 menit kurang lebih kita bakal dicek lagi sama imigrasi dari Kazakhstan. Dan untungnya untuk pemegang paspor Indonesia nggak butuh visa untuk masuk ke sana. Ya mungkin nanti ada beberapa pertanyaan simpel aja. Oke, tetap stay tune guys ya. Nah sekarang kereta berhenti lagi. Tadi petugas border controlnya barusan lewat. Kayaknya kita mau dicekin lagi dokumen kita ini guys. Barusan selesai guys pengecekan barangnya guys. Kita barusan dicek sama orang border control. Nah itu yang terjaga di perbatasan. Nah terus ini juga tadi barang-barang kita juga dicekin, kayak tas semuanya dibukain semuanya, sama dokumen-dokumen, terus paspor kita juga dicek. Dan alhamdulillah semuanya lancar guys ya, karena kita memang negara bersahabat sama mereka guys. Jadi alhamdulillah. Baik. Ini tinggal nunggu stempel di paspor kita dari mereka buat bukti kalau kita resmi masuk ke negara ini, Kazakhstan. Alhamdulillah kita sudah melewati pengecekan guys ya, dan ya kita tidak mendapatkan imigrasi kartu imigrasi, cuma kita cuma mendapatkan stempel. Dan untuk khusus paspor Indonesia tidak membutuhkan visa ya, 30 hari kita di sana bebas visa. Dan alhamdulillah kita sekarang menuju ke Petropavlovsk ya, kita menuju ke sana. Sekalian nanti nyari penukaran uang di sana, siapa tahu ada, ya doakan aja lah. Sekarang kita sudah sampai di Kazakhstan. Kita mau turun ke bawah ini sambil mengantri, masih banyak orang. Sekarang kita berada di luar, masih sama Bang Denis. Kita udah nyampe guys. Kita udah nyampe di Kazakhstan, Petropavlovsk. Jadi kita ya transit 3 jam di sini, nanti habis itu lanjut ke Astana. Besok pagi kita bakal sampai di Astana. Dan ini kondisi sekitaran kita guys. Di depan itu pengecekan lagi, aduh. Pengecekan terus hidup kita. Jadi kita bakal dicek lagi di depan ini. Kita udah berapa kali dicek ini dari kemarin sampai sekarang ini. Ya ampun. Penukaran uangnya, currency exchange. Nah guys, kita tadi barusan nukar uang. Jadi kalau di sini nukar uang itu nggak bisa sembarang paspor guys. Dia harus pakai paspornya orang Kazakhstan. Tadi aja kita minta tolong sama mas-mas Kazakhstan, akhirnya dibantuin untuk nukar uang kan. Alhamdulillah. Jadi tadi itu kita nukar sekitar 800.000 ya kalau dirupiahkan. Iya, sekitar 800.000 kita dapatnya 26.000 ya tenge. Nah jadi itu sangat ya mantap lah guys. Insya Allah itu sangat banyak sekali uangnya. Cukup lah. Cukup. Yaudah, kita mau cari SIM card dulu guys. Ini kita juga sambil transit, habis itu kita mencari makan, oke? Ini Petropavlovsk ya Mas ya? Iya. Nah, jadi di Petropavlovsk ini masih banyak orang Rusia gitu. Mungkin mereka pada liburan, atau bisa jadi juga dari dulu zamannya siapa? Uni Soviet ya? Iya benar. Nah, ini kan termasuk Kazakhstan kan termasuk negara pecahan Uni Soviet. Nah, bisa jadi itu sih. Jadi orang Rusia yang menetap di sini dari zamannya Uni Soviet dulu itu. Terus juga di sini ini contohnya ada tulisan juga, itu kayak tulisan Rusia sama Kazakhstan itu berbeda guys ya. Enggak semuanya Rusia Kazakhstan itu sama, enggak. Tapi ada beberapa huruf itu yang memang berbeda guys. Sekarang kita bakal lanjut lagi untuk menuju ke Astana. Oh ya guys, BTW aku cuma mau ngasih tahu di Petropavlovsk ini untuk pengecekan gitu tidak terlalu ketat guys ya. Jadi alhamdulillah aman lah. Kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Masih bersama Bang Denis. Ini iya, ini suasana mau mudik ini kayak gini. Ramai banget itu di depan, orang sana juga ada banyak. Terus yang di belakang situ juga. Tapi ini kayaknya udah kereta-kereta kayak kereta tua gitu ya. Ini suasana kereta di dalam.
Dan ini posisi tempat tidur kita ada di atas dan di bawah sini mungkin ya tempatnya. Dan suasana di luar begini, mantap ini. Sekarang kita sudah di dalam kereta guys, keretanya kereta buat tidur ini. Alhamdulillah juga ada buat selimut ini ya. Ya, alhamdulillah mantap sekali. Kereta juga udah jalan di bawah situ. Mulai. Dan ini Bang Denis. Yoi, mantap guys, kita tidur dulu guys. Kita tidur. See you in Astana. Oke guys, sekarang kita sudah sampai nih guys ya di Astana, Kazakhstan. Kita akan turun ke bawah dulu nih. Ini stasiunnya guys ya, stasiun ibu kota Kazakhstan di Astana. Dan masih proses ya sedikit pembangunan sepertinya ini. Halo guys, kita sekarang sudah di luar stasiun. Ini Bang Denis. Gimana? Capek nggak perjalanan? Parah. Capek tidur atau capek gara-gara apa ini? Capek tidur lah. Tidur. Nah sekarang kita masih mau menuju ke pusat kota Astana ini guys ya. Jadi kita akan ke sana dulu. Nanti jam 2 siang kita bakal check-in hotelnya di sana. Oke? Nah jadi guys, yang di belakang kita itu tadi itu stasiun Nurlizol ya. Nah itu. Terus kita ini ke arah situ. Oh ya guys, ini BTW yang di daerah sini ini masih area kota lamanya guys ya. Ayo 48 detik itu. Nah ini suasananya pagi hari. BTW di sini dingin juga, lumayan dingin ini. Di sini jadi kita juga nggak bawa jaket. Pikir kita kalau semakin ke selatan semakin hangat. Tapi ternyata di sini agak dingin. Jadi ya udah kita coba ke sana kita ini guys. Suasana kota tua. Jadi ini masih ada beberapa bangunan yang sedang dibangun. Di sana pun juga ada yang masih dibangun. Ini samping sini juga ada. Lost my partner, what'll I do? Lost my partner. Sekarang kita sudah sampai di dekat area masjid yang pertama kita kunjungin. Ini juga mantap sekali guys tempatnya. Terus di sebelah kiri kita ini ada semacam bangunan modern. Dan masjidnya ada di sebelah sana ya. Itu kita akan datang ke sana. Itu ada bendera Kazakhstan juga. Ada banyak sekali guys. Nah itu bangunan-bangunannya sebelah situ. Nah ini dia masjidnya. Kita udah sampai dan kita akan masuk ke dalam sana. Mau nyoba masuk gak? Ayolah kita masuk, kita coba. Nah sekarang gua sama Denis kita akan nyobain masuk ke dalam masjid itu guys ya. Di dalamnya seperti apa arsitekturnya Mari gitu. kita lihat. Ya, mari kicop, mari kita apa? Coba. Ya mari kita coba. Emang makanan ini. Oke lah, ayo kita masuk ke dalam sana. Barusan kita masuk ke dalamnya itu kayak rata-rata marmer itu tadi ya kayaknya. Nah itu juga bagus banget. Nah guys, jadi di depan ini juga ada bangunan-bangunan yang lumayan bagus ada di depan ini. Nah itu ada apa? Bukan, ya ini pokok bangunan apa ini nggak tahu. Ah itu yang depan sana museum itu ada tulisan museum nih, zoom. Nah itu tulisan museum itu. Nah itu di situ. Terus ada ini. Kalau di Indonesia kan kayak Monas. Iya. Ini kayak pokok ini kalau sejarahnya ya kayak kemerdekaannya dia itu loh. Kemerdekaannya negara Kazakhstan ini, simbol. Oke, simbolnya gitu. Oke lah kita ke sana dulu, kita jalan-jalan. Let's go. Nah, guys, sekarang ini adalah Universitas Seni. Universitas Seni ya? Iya. Nah, Gue ya. setahu Denis. Tadi barusan dicari informasinya, ini Universitas Seni. Ini mungkin bangunannya juga ya Universitas Seni. Museum yang sebelah sana. Oh, musim sana Iya. ya. Ini nggak tahu apa nih. Ya, oke lah ya kita jalan aja dulu. Kita masih keliling-keliling dulu ini guys, sama Bang Denis, si Gemoy 1. Kita lagi keliling dulu lihat-lihat. Di sini pun juga ada bahasa berbagai macam bahasa asing, bahasa Rusia, Cina. Itu nggak tahu itu bahasa apa ini juga. Adalah itulah pokoknya. Ada bahasa Arab juga. Bahasa Indonesia nggak ada ini. Ini Pace tuh. Oh pace bahasa Indonesia.
Nah guys, jadi yang di belakangku ini adalah monumen kemerdekaan mereka guys ya, kemerdekaan Uzbekistan. Dan di atas kita ini kayak ada seperti layar. Nah itu kelihatan kan di kamera. Nah ini adalah bendera Uzbekistan yang ada di atas ini. Tapi ini dari tampilan layar aja. Nah ini pemandangannya di sekeliling kita. Yang di belakang tadi itu Universitas Seni ya? Universitas Seni. Dan kita mau menuju ke sebelah sana guys. Nah yang sebelah sana itu adalah museumnya. Kita akan lihat dari depan. Nah jadi itu guys bendera Kazakhstan yang ada di atas itu. Ini aku zoom. Nah jadi itu dia guys ya benderanya. Bagi yang belum tahu. Nah guys, jadi yang di belakangku ini adalah Museum Nasionalnya Kazakhstan. Nah, jadi ini pemandangannya dari samping, dari sisi samping. Kalau dari arah masjid tadi itu sama monumen, ya dari monumen ke kiri lah. Kalau dari Nurzol, nama standoff apa nama voksalnya susah banget guys, nama stasiunnya. Jadi yang belakang ini ya museumnya. Kalau oh ya guys, BTW tadi pagi kan ini di Kazakhstan tadi pagi 13 derajat. Itu dingin. Lumayan lah. Terus sekarang agak panas, ini sudah mulai terik lagi nih di belakang matahari bersinar. Yang pengen putih jadi hitam ini kayak aku. Tadi kita baru masuk ke situ. Kan di sini udah jam 10 ya. Nah, tapi di situ tulisannya juga udah jam 10. Nah, kita nggak bisa masuk, tadi masih dikunci, entahlah. Apa ini mungkin tanggal merah di Kazakhstan? Bisa jadi sih. Ya udahlah, kita jalan tempat lainnya, keliling dulu sambil lihat-lihat. Nah, sekarang yang di belakang itu tadi yang monumen. Nah, sekarang ini nggak tahu ini kayak bangunan piramida gitu. Tapi ada bendera Kazakhstan juga di situ, guys. Coba kita ke situ dulu, kita cek seberapa bagus dia. Aku juga mau lihat-lihat dulu ini. Dan di belakang kita ini adalah taman, seperti kayak taman kanak-kanak kayaknya ini. Kayak ya taman untuk anak-anak kecil itu di bawah itu. Dan di samping kita, belakang kita ini gedung-gedung besar juga. Kita bakal lanjut nyeberangi jembatan mau ke depan kantor Presiden Republik Kazakhstan. Kita mau ke sana dulu lihat-lihat kondisi yang ada di pusat kota, guys. Nah, kayak gini, guys. Ini untuk taman-taman anak-anak. Jadi ini kita ngelewatin area taman sebenarnya. Nah, jadi yang di seberang situ itu adalah kantor Presiden Republik Kazakhstan. Nah, itu pusat kotanya ada di sebelah sana, guys. Jadi kita bakal masuk ke area sana. Tapi sebelum itu kita harus nyebrangin jembatan ini dulu. Ini ada konstruksi bangunan masih perbaikan mungkin kali ya. Terus bendera Kazakhstan masih ada di mana-mana. Nah, jadi ini semacam kayak gedung DPR. Mungkin kayak gedung DPR-nya. Gitu. Dan kantor presidennya lewat depan situ. Ini kantor Kementerian Keuangan Republik Kazakhstan. Ada di sini, alamatnya nggak tahu. Itu juga kantor kementerian. Dan ini jalan di area sekitarnya ini. Jadi yang di belakang kita ini semuanya adalah kantor kementerian, dan yang di ujung sana tadi itu kantor DPR lah. Dan suasananya seperti ini. Jadi ini gedung ini melingkar panjang sampai sana juga. Terus di sini ada bolongan, nggak tahu mungkin itu jalan masuk ke area dalamnya, guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di depan kita seperti ini. Ini suasana di depan kita seperti ini. Nah, jadi yang di belakang situ ada dua bangunan kembar. Nah, yang di tengahnya itu adalah bangunan presiden, guys ya. Cuma tadi kita mau ke sana, tapi kayaknya tidak memungkinkan karena penjagaannya terlalu ketat. Tadi kita lewat bagian belakang dari taman untuk masuk ke sana. Itu nggak boleh, dilarang tadi kita. Ada petugasnya sudah yang jaga di situ. Jadi itu termasuk area yang ketat mungkin ya, karena area presiden terus area pemerintahan itu. Jadi kita nggak bisa ke sana. Dan di belakang kita ini ada menara juga. Entah ini menara apa namanya, nggak tahu lah. Pokok menara gitu lah ya. Ini sepertinya ada pameran di dalam sini. Oh, tempat apa ini? Di sini tempatnya paling tinggi. Dan ini area kota. Wow, di sana juga ada. Macam apa gitu.
Nah guys, jadi ini ada sedikit kayak apa, ilusi mata gitu. Jadi bakal aku tunjukkan ke kalian. Ya ada bangunan depan sana kayak kubah gitu. Nah ini guys yang aku bilang itu. Jadi yang di depan itu yang aku zoom. Nah yang itu pokok yang besar itu kalau dari sini kelihatannya besar. Tapi nanti kalau kita dari sana itu bakalan kelihatan lebih kecil guys ya. Ayo kita ke sana. Sekarang ini kita masih berada di area taman guys ya, menuju ke tempat yang akan kita datangin di depan sana. Ini berbagai pergedungan, kantor-kantor, dan banyak juga orang-orang di sekitaran sini ya. Mereka pada istirahat. Nah sekarang bangunannya udah makin kecil ini. Tadi sudah sampai atapnya itu, atasnya itu. Sekarang kita dekatin sudah semakin kecil ini. Nah sekarang belakang kita ini air mancur, dan itu bangunannya ada di belakang kita ini. Kita akan langsung menuju ke sana, Bang Denis. Let's go. Ini buat berenang bagus sih deh guys. Dingin-dingin, seger-seger gini, apalagi masih hangat-hangat juga kan. Nah ini yang aku bilang guys, tadi dari sana besar tapi dari sini kelihatannya kecil. Heran juga ya, kok bisa, ini namanya ilusi mata. Iya, ilusi mata. Nah jadi yang di belakang itu ya guys ya tempatnya. Nah itu dia. Kamu mau ke sana atau enggak? Nih. Ayolah kita ke sana, let's go. Nah jadi ini yang di belakang kita ini bangunan yang tadi ilusi mata itu yang aku sebut guys. Jadi itu ya tempatnya. Juga rekomendasi banget sih buat kalian. Tadi banyak juga beberapa turis yang datang ke sini juga dari berbagai negara. Ini dia suasananya di sekitaran sini, dan ada juga tempat duduk di sini. Di sini juga ya bagus lah, ini masih banyak juga. Ayolah kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Ini seperti mallnya ya. Kita masuk sini untuk cari air minum dulu. Masuk ke dalam sini. Nah jadi guys, kalau di Rusia, di Toms itu kan kita yang biasanya supermarket besar itu kan namanya Lenta ya, Giperlenta. Nah kalau di sini nih small ini. Nah ini ada berbagai macam juga pilihan. Ini pasta-pasta juga di belakang ada. Terus berbagai macam mie juga ini. Ada banyak banget. Tinggal kita pilih. Berbagai macam makanan. Ini juga roti-rotinya. Sekarang ini kita mau bayar dulu makanan kita guys, di kasir ini belakang kita ini. Jadi kita bakal bayar dulu makanan plov kita ini. Barusan beli ini plov, ini plov hitungannya ya? Plov hitungannya. 2 porsi sama Coca-Cola besar ini. Jadi totalnya 2.800. Jadi kalau dirubelkan sekitar berapa itu? 6.000 tenge itu 200.000. 3.000 itu 100.000. Hampir 100.000. Ya hampir 100.000 lah ini ya. Berarti hampir 100.000. Oke, selamat makan lah ya. Selamat makan. Jadi ini bukan plov ya, tapi nggak tahu apa. Gimana rasanya coba? Rasanya hambar. Hambar ya. Tapi nggak heran sih, negara di luar negeri memang gitu. Masakannya hambar gak kayak di Indonesia, pasti kerasa ini. Ini kalau kalian lihat kayak nasi goreng, cuma aslinya bukan. Oke, kita udah kenyang. Kenyang banget guys. Kenyang banget ini udah ini, alhamdulillah. Mantap lah pokoknya. Gimana rasa tadi? Rasanya agak hambar tapi alhamdulillah lah. Ya alhamdulillah. Dia lebih kencang di itu ya, wortel dia ya. Wortel sama ayamnya. Ayamnya sih pas ya, menurut aku, pas enak. Ya kayak ayam yang di Indo. Oke, sekarang tujuan kita adalah ke masjid yang kedua. Nggak tahu ini masjid apa. Kita datangin aja. Kita lihat ini. Jadi itu guys ya, namanya Kabanbay Batir. Itulah. Nah, jadi ini masjidnya ada di sini. Dan ini lebar juga guys. Kita juga mau cek dulu masuk ke dalam. Di depannya aja ya. Kejar waktu juga soalnya. Nah, ini masjidnya. Wow, Masya Allah, masjidnya besar banget nih. Mantap, mantap. Oke, kita habis dari masjid yang tetap ada di belakang situ. Sekarang kita ini akan menuju ke tempat hotel. Tapi sebelum sampai tempat hotel, kita usahakan mampir di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan. Jadi kita bakal mampir ke sana dulu karena kita mau menanya beberapa hal penting untuk kita. Ya enggak? Yoi. Oke.
kita akan ke sana. Nah, jadi ini di Kedutaan Republik Indonesia di Astana, ibu kota Kazakhstan guys, kita sekarang. Ini dia, nggak tahu ini bangunan tempat bagian apa, tapi nggak paham. Ya daerah sini lah. Nah, jadi yang di belakang ini, di atas kita, nah itu bendera merah putih, bendera negara kita. Kita akan masuk ke sana, kita coba cari jalan dulu ini. Jadi kompleks yang sebelah kita ini, itu adalah kompleks area KBRI, Kedutaan Republik Indonesia di Astana, Kazakhstan. Jadi untuk warga negara Indonesia, jika kalian main ke Kazakhstan, kalian bisa mampir ke sini. Tapi ini kita mau masuk dulu, coba. Siapa tahu bisa, kita berdoa aja. Semoga bisa. Pemandangan di area KBRI. Ini ada gedung-gedung, terus depannya juga full semuanya. Dan jalanan pun juga bersih, banyak-banyak bunga. Cantik dia. Nah guys, barusan kita kan masuk ke dalam situ. Ke kedutaan. Tapi hari ini kita lupa bahwa kemarin itu 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi untuk di tanggal 18 Agustus ini sedang libur, kantor tidak bekerja, jadi kita tidak bisa ke kedutaan sekarang. Mungkin besok kalau kita ada waktu kita ke situ. Iya. Nggak sabar ini udah kita ke dalam situ ini. Temu orang Indo ya. Temu orang Indo. Oh ya, kemarin kita dikasih tahu sama Bapak security-nya bilang bahwa kalau kemarin pas 17 Agustus di sini ada 100 orang Indonesia. Enggak sih, itu kayak campuran deh sama Inostrani. Oh, sama Inostrani juga. Jadi campuran sama orang asing, orang internasional lah gitu lah. Sama orang Indonesia 100. Wah, Banyak sih itu. Itu termasuk banyak juga itu. Itu pasti ada mahasiswa, pekerja, dan lain sebagainya. Pasti ada juga orang Indonesia yang menikah sama orang sini. Bisa jadi nanti Abang Deddy sini menikah sama cewek Kazakhstan nih. Cari cakep bro di sini. Sekarang kita menuju ke hotel dulu guys. Ini juga baterai tinggal 1%. Jadi kita harus cepet-cepet datang ke sana. Ini suasananya juga kayak di Indonesia ini. Ini kayak gang-gang di Indonesia juga seperti ini. Alhamdulillah guys, sekarang aku sudah sampai di hostelnya. Tadi kan juga sempat bingung tuh nyari alamatnya karena ada jalan yang terputus. Jadi kita harus muter dan alhamdulillah kita bertemu dengan salah satu penduduk lokal dan kita bertanya kepadanya. Dan alhamdulillahnya juga dia bisa bahasa Rusia. Jadi ketika kita juga ngomong terus artinya yang halo itu. Terus tujuan aku di hotel nomad. Kita bertanya seperti itu kan, terus habis itu dibantu dicarinya, ketemu sampai di sini. Dan dia juga tanya, dari mana kamu Atkuda teh, dia bilang gitu. Terus dia bilang, aku bilang gini, Mei is Indonesia. Terus dia bilang, oh masya Allah, subhanallah. Di sini tuh orang-orang sini tuh sangat menghargai sekali bro, orang-orang Indonesia salah satunya, karena kita memang sangat terkenal banget di sini. Dan ya, tadi juga sempat kehabisan baterai, jadi nggak sempat aku video juga tadi itu. Tapi yang penting kita sudah sampai sini. Ini barusan aku charge full lagi baterainya, alhamdulillah. Dan setelah ini mungkin kita mau cari makanan dulu buat kita masak, persediaan gitu untuk nanti malam sama besok pagi dan siang. Jadi besok sore kita bakal berangkat, tapi ada beberapa titik juga yang belum kita explore. Jadi habis ini kita akan cari bahan-bahan untuk masak. Oke guys, kembali lagi. Kita lanjut untuk cari apa? Logistik. Cari logistik. Yang pertama nasi, terus air udah pasti itu. Pasti, apalagi tuh? Gue lupa. Ayam sih. Ayam lah. Iya. Buat apa namanya, protein. Gitu, iya. Oh, karbohidrat ada, protein ada. Nah, yang penting juga itu mineral. Oke. Kita lanjut jalan. Jadi ini dia tokonya. Kita beli tadi di sini. Ini kayak toko Madura ini tadi ya. Toko Madura bener. Toko Madura Kazakhstan ini. Nah, ini aja gangnya kayak gang di Indonesia ini guys. Gangnya. Padahal ini di ibu kota. Iya. Dan ini kita dapat tadi beras sama fars. Ini daging giling yang sudah dibekukan. Terus sama ini apa namanya? Margarin ya? Bukan margarin sih, apa? Mentega itu ya? Mentega masukannya ya. Sama air. Untuk besok nanti malam sama besok pagi sama besok siang juga. Besok pagi sih. Nah, bisa kita usahakan lah ini. Terus sorenya kita berangkat. Kasih tahu dong. Nah. Oh iya, juga guys, jalan yang di depan sana itu
ditutup guys. Harusnya ini kan tinggal lurus aja ya. Nah seberangnya sana itu Kita muter aja. kita harus muter dulu, belok sini, belok kiri itu depan itu, kanan, Balik lagi ya. balik lagi. Aduh, Sayang banget. nyusahin banget. Pol. Pengennya sih manjat ya kan. Iya bener, kayaknya manjat ini. Oke guys, sementara gitu dulu ya video vlog kita hari ini. Jadi jika kalian suka, jangan lupa di like dan komen. Dan jika kalian tidak suka, ya bisa silakan di dislike. Oke, see you in the next video. Oke. Pakai. Maka.